teken kontrak dan kita setujui, maka lahirlah kita ke dunia. Perjalanan kita kedua adalah perjalanan atau proses perjalanan hidup kita di dunia. Nah, ini adalah alam yang sedang kita hadapi dan alam yang sedang kita jalani, alam dunia. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini hanyalah menjalankan garisan dan tulisan isi perjanjian yang telah Allah Ta'ala tetapkan waktu kita masih di alam arwah. Jadi apabila kita menyadari hakikat perjalanan hidup kita di dunia, maka tidak ada istilah hati kita mengeluh. Ya Allah, kenapa sakitnya hidup yang kayak ini? Bau usaha siang malam, ada kawan nukar helikopter. Kenapa terkadang kita bisa mengeluh dengan perjalanan hidup kita? Ya Allah, nangkep jua perjalanan rumah tangga ulun ini. Ya Allah, kenapa jua anak ulun ini? Ya Allah, kenapa jua laki ulun ini? Ya Allah, kenapa jua ini ulun ini? Nah, kita rancak betapun kenapa mempertanyakan garisan takdir. Kita yang rancak mempertanyakan garisan takdir itu disebabkan karena kita kadang menyadari hakikat perjalanan pertama kehidupan kita di alam arwah. Nah, maka di dalam perjalanan kita atau di dalam kehidupan kita di dunia ini harus kita sisihkan waktu. Dari 24 jam itu ada kita sisihkan waktu gasan merenung. Apa yang kita renungkan masalah kehidupan kita ibadah di dunia. Karena hidup kita di dunia ini kada cuma masalah makan, guring, begawi, babini, baanak, mati. Kada. Nah, maka di sini kita harus menyisihkan waktu kita gasan merenung imbah isya itu sebelum guring kita merenung atau tafakkur, mengingat-ingat seharian ini kemana aja waktu kita banyak habis begawi dihabiskan untuk begawi atau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, atau seharian ini kita lebih banyak berbuat baik atau berbuat kada baik. Nah, ini harus ada waktu kita sisihkan untuk bertafakkur. Karena ujar Nabi, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bertafakkur sejenak. Nah, sejenak ini maksudnya bisa sejam, bisa 15 menit, bisa setengah jam. Kita bawa gasan merenung. Nah, tafakkur sa'atin, bertafakkur merenung sejenak itu lebih baik daripada beribadah sunnah selama 1 tahun. Dalam riwayat lain, khairun min sittina sanah. Bertafakkur sejenak, merenung 1 malam itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Umur kita kadang menjamin sampai situ. Wajah ini umur panjang, umur handap. Karena makanan droiko. Sampai ke sudah masako pulang. Kita boikot. Kita harus memboikot. Tapi begitu juga
Jangan seberataan di boykot yang kada tahu masalah di boykot juga. Ulun nampak jauh memboykot. Awalnya kada bohong bayar gaji anak buah di toko itu. Barang kada nukar lagi. Yang menukari kada dia juga. Nah, kita sama-sama orang lapar, kita lapar juga. Orang sakit, kita sakit juga. Jangan sampai orang lapar kita kenyang. Nah, jadi kita sama-sama. Namunnya memikirkan keuntungan pribadi, tidak kayak harus buat yang mulia kalau dah. Nah, tapi ada saat jawaban Nabi, perumpamaan orang beriman itu, sesama orang beriman itu sama seperti satu jasad. Batis sakit, muntung badu. Tangan luka, mandi ngalih. Mata sakit, seberataan awak kada awak hendak istirahat dengan nyaman. Itu perumpamaan orang beriman. Nah, sama apa yang terjadi dengan saudara kita. Bubuhannya hendak kuring aja pas syahadat dahulu. Nah, kita pun harus merasakan yang sama. Jangan juga baras banyak kada makan. Nah, maksudnya itu kurangi makan yang nyaman dahulu. Lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Umur kita hidup karena menjamin sampai ke 60, wayah ini 40 ada sudah yang meninggal. Cuman yang paling banyak 60 ke atas. Ya tetap yang tua juga tadi dulu. Maka sebisa mungkin setiap hari itu kita merenung, duduk di pelataran rumah sambil kita memikirkan, mengingat-ingat dari keesokan itu apa yang sudah kita gaui. Syekh Ibnul Arabi As-Sa'ih, beliau pernah menceritakan ada salah seorang waliyun min awliyaillah, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawian sidin setiap malam membuka lembaran-lembaran catatan gawian sidin setiap hari. Seharian dari beisukan sampai malam itu dibuka sidin. Rupanya apa yang digawi sidin seharian itu ditulis. Nah, kayak ujar apa yang digawi katakan kita ini diare kan? Nah, diare. Subuh ditulis, qobliyah subuh ditulis, berzikir dua subuh ditulis. Apalagi biasanya apa warna kita sudah berzikir itu? Sembahyang. Kadang kuring adalah. Nah, sembahyang isyraq ditulis, sembahyang duha ditulis, mengaji ditulis. Habis itu apalagi ke pasar 4 jam. Tulis 4 jam. Kita ini yang punya duduk di majelis taklim lebih dari 35 menit menguap 4 kali. Sudah di pasar 4 jam, kada sing nguap-nguapan. Itu di pasar. Itu ditulis di 4 jam di pasar ditulis. Imbah itu berzuhur 5 menit, mencatur 5 jam. Tulis di. Sebelum gurih dibuka-buka sidin, dihitung sidin, direken sidin. Amunya pedagang itu biasanya imbah tutup toko. Nah, itu kan bereken apa namanya, berapa modal, berapa hujungan, itu bereken. Nah, sidin bereken juga, tapi masalah akhirat yang direken sidin. Nah, ditulis sidin, dicatat sidin, dihitung sidin. Kalau yang lebih banyak adalah kelalaian urusan dunia atau lebih banyak dosanya, maka sidin sembahyang taubat 2 rakaat dan setelah itu beristighfar banyak-banyak sampai teguring. Nah,
kuring astagfirullah, 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 sambil mengingat apa catatan tadi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, jadi merenung ini harus kita sisihkan waktu kita. Biasa apa? Biasa memperbaiki. Kita ini kalau di dalam masalah urusan berdagang, kita harus harap mereken berapa modal awal, berapa barang keluar, berapa kunjungan masuk. Itu harus harap, jangan sampai luput. Kalau rekenannya luput, nah ini yang kadang bawa terbayar anak buah. Nah ini yang mau ulah terjual modal. Kenapa? Karena rekenannya luput. Nah kaya itu juga dengan masalah umur kita, kehidupan kita di dunia ini harus kita reken supaya jangan luput. Kalau luput, nah ini bahaya. Kada kita tambali kekurangannya, kada kita susul kelalaiannya, nah maka ini yang mau ulah manusia ini bisa menyesal di hari kiamat. Banyak itu contohnya ayat di dalam Al-Quran. Apa ujar Allah mengisahkan orang-orang yang menyesal karena tadi ingat mereka tadi. Ujar Allah mengisahkan penyesalan orang-orang yang ada di alam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda pahang setumat kematian ulun. La'alli a'malu salihan, supaya hamba sempat beramal saleh. Dalam ayat lain supaya hamba bisa bersedekah dan hamba termasuk daripada orang-orang saleh. Nah ini kan penyesalan, meminta kepada Allah tunda setumat budikakan ulun ke dunia. Tapi ujar Allah apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, yang kalian pinta itu sia-sia. Tidak gunanya. Kenapa? Sudah lawas Allah memberikan kesempatan kita, ada dipakai. Imbah kesempatan habis balaluan hendak kau boleh. Kejar Allah kata. Nah maka disinilah perlunya kita muhasabah. Kita bertafakur, menyisihkan waktu, memikirkan kayak apa nasib kita di akhirat. Kita ini amunnya kawalah, amunnya kawat. Hidup ini nyaman terus. Hidup ini santai, garing kada berduit banyak, begawi kada calok bantal ada duit. Kehendak kita. Dulu pernah mengisahkan, amunnya pian masih ingat, di pasar Hanyar di bawah Betoko di Higa Sidin Almarhum, setiap kali azan zuhur asar Sidin langsung menutup ke toko, ditutup Sidin. Biar ada pelanggan yang menghadangi, ada biar Sidin. Aku hendak sembahyang dulu. Kamunya akun hadangi. Kamunya kata silahkan tuh buka toko di sebelah. Masih di. Imbah ditakuni orang, kenapa pian? Maka itu sayangnya. Padahal setiap orang itu berujung 200, 300, setengah juta. Jadi Sidin kata, kamunya sudah sampai waktu sholat sembahyang tutup Sidin. Lalu ujar Sidin ketika ditakuni kenapa? Jangannya juali barang satu kadang ujar Sidin. Alhamdulillah, walaupun toko ini aku tutup waktu sembahyang. Alhamdulillah, dari hari sampai saat ini tidak pernah kekurangan rezeki. Ada terus.
Bahkan anak sidin beberapa ikut hafal Quran. Hafal Quran. Duit kira pakai tempat kira bayu. Ada kekurangan duit jadi sidin, alhamdulillah, dan Allah menjamin. Ini yang dimaksud, barang siapa menjaga Allah, Allah yang akan menjaga kehidupan kita. Alhamdulillah, mujahidin kada pernah kekurangan dan Allah sudah menjamin. Tapi kalau masalah di akhirat, kadida satupun lagi mujahidin yang wani menjamin akan nasibku. Nasib di akhirat tak kadida lagi seikong-ikong yang wani menjamin akan. Wanilah kita berpikir begitu. Ayo biar orang lagi sampai Jumat tuh, maman pentol. Lagi asik-asiknya mencucuk sahadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tutup. Ampihan ini. Tinggal 8 gerobaknya. Wani kata. Yang dijaga aja banyak, yang mencucuk 10 bayar 5. Yang dijaga tak, apalagi yang tidak dijaga. Jadi sedikit masalah akhirat, masalah dunia sudah ada yang menjamin Allah dan tidak pernah kekurangan. Tapi kadida yang wani menjamin akan apakah aku selamat di akhirat atau tidak. Nah ini kan orang-orang yang berpikir merenung tentang akhirat itu pasti amalnya, perbuatannya, gawiannya waktu di dunia itu semakin semangat untuk beribadah dan berbuat baik. Kalau memikirkan masalah akhirat tadi. Nah kalau sidin merasa ketika dibuka sidin catatan-catatan amal tadi kurang ternyata kebaikan yang sidin gawi setiap hari, maka sidin tambah dengan sholat, taubat dan istighfar. Tapi kalau dihitung-hitung sidin, nah bina sudah berujung. Nah di sini sidin berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, zinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum amal kalian yang akan ditimbang oleh Allah. Nah ini yang dimaksud dengan muhasabah tadi. Kita hitung-hitung dahulu. Kita hidup ini ibarat berjualan berujung ke rugi, temakan modal kan. Nah maka sebelum kita akan dihitung pada hari kiamat, maka pada dahulu kita hitung supaya jangan sampai rugi tadi. Pada dahulu kita hitung. Wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan muhasabahlah sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang arisan kan? وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. Dan hiasilah amal kalian untuk persiapan pada hari kiamat. Al-Ardul Akbar ini artinya, kalau bahasa kitanya, akan ada pentas pertunjukan yang besar. Dan itu ujar ulama terjadinya di hari kiamat.
Maka sebelum kita naik panggung, sebelum kita tampil di pentas hiburan tadi, maka tazayyanu, berhias-hiaslah. Nah, berhias ini bukan berhias badan, tapi hiasilah umur kita dengan amal soleh. Karena pada kegampangan Imam Bukhari di dalam hadis itu sedikit menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat itu hamba kita akan berbicara langsung lawan Allah, panggilan. Wa laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, yang antara kita dengan Allah itu tidak penterjemahnya, langsung panggilan. Nah, hebat bahasanya. Nah, itu urusannya di akhirat. Kandidat penterjemah kita langsung berpandir, dan setelah itu mulailah Allah Ta'ala tampakkan dan perlihatkan apapun yang pernah kita gawi selama hidup di dunia, sekecil apapun dilihat akan. Sabarataan baik buruk diperlihatkan oleh Allah. Dan itu semuanya akan disaksikan seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Bayangkan nang kayak orang menonton di bioskop, sabarataan melihat. Dan pada saat itu kita kada kau mengelak, oh itu lain aku, itu miripan aku. Oh ada ujar Allah, ini nomor KTP-nya ada, nomor HP-nya lengkap, identitasnya ada, cirinya jelas. Ada kaum hebat. Maka tazayyanu, hiasi umur kita dengan amal soleh. Jangan awam, jangan fisik, jangan muka aja terus yang dihiasi. Tapi umur kada ingat diperbaiki, dibagus-bagusi. Nah, kita terkadang hendak memperbaiki fisik kita, membagusi penampilan kita, kita rela habis sampai puluhan juta. Sedot lemak, berapa sedot lemak? Berapa? Kenapa jadi pian yang tahu? 300 apa itu ribu kan juta kan? Juta, 300 juta. Gasan memperbaiki fisik, tapi gasan memperbaiki amal, menghiasi umur dengan amal soleh, dibawahi berumrah sekali seumur hidup, duit banyak. Itu kan mencari yang paling murah sudah. Ada yang harus kita pikirkan, bahwa hidup kita ini kan cuma fisik luar kita, tapi umur kita harus kita hiasi. Dengan apa amal soleh, dengan apa zikir, dengan apa istighfar, dengan apa sholawat, dengan apa, dengan Al-Quran. Tazayyanu lil ardil akbar. Nanti ketika diperlihatkan supaya kita bangga. Kenapa? Bagus yang diperlihatkan. Ini Quran sampai teduh. Quran itu yang terbit masih dipakai. Kalau ada kawan nukar kada, nukar mobil yang tengah 2M, hawa Al-Quran yang terbit dipakai. Hendak gasan perjalanan amal haid, gasan perjalanan ke Singapura pakai baju yang 15 juta, tasnya salawi juta, kacamatanya 2.500.000, tuh murah sudah. Iya kan? Tapi imbah nukar baju gasan ke masjid, cari yang paling murah, betawar nggak pulang. Ya kan? Omnya sini Masya Allah. Ya, sesepuh kita di gitu. Sidin amanya berjalan ke mall biasa aja Sidin.
Baju biasa aja. Selawar yang buruk. Terkadang mandi juga ada. Tapi amunnya sudah hendak ke majelis, sidin hendak sembahyang gamis. Kancing itu intan. Pinan boleh kalau dia mah. Ini papikat pemainnya sidin ini. Baju yang bagus. Cincin itu pasti sepaket dalam baju. Amunnya baju putih, cincin putih. Baju kuning, kima kuning, cincin kuning. Senada. Sedikit kalau paham. Ini yang bagus. Hingga sudah berjalan ke tempat hiburan, Masya Allah. Ya kan? Sepatu yang ada ulun bisi kawan sepatunya itu 5,5 juta. Hujannya amunnya di bawah dipakai gasan berjalan itu nang kayak berjalan di atas tanah. Ada berasa oke itu jerulun kadus sampai sepatu. Saking nyamannya dipakai. Tapi imbah sudah ke masjid memakai sandal buruk, kopiah bahaji mana, baju ada barat, kancing bata kincar mantap di masjid ya Allah. Nah ini nih supaya wazinu tazayyanu lil ardil akbar. Penampilan itu bagus, harus rapi, ya harum, mantap. Pakaian bersih harus, orang Islam itu harus bersih. Orang Islam itu harus kelihatan kuat dan sehat, harus. Menurut Nabi, Allah jamilun yuhibbul jamal. Ada sahabat yang mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu nanti inya sabar kali berbaju, kada mau yang murah. Kelihatan hendak tampil bagus, rapi. Oh, ya Nabi bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah dan mencintai keindahan. Orang Islam jangan sampai kelihatan yang kayak kayak ubah minta-minta, kelihatan yang kayak pengemis. Oh jangan, orang Islam itu harus kelihatan baik. Ulun aja punya berjalan itu harus neces tuh bang. Maka dan tapi pada orang pada berduit walaupun pada sing duitan. Paling kadang menang di penampilan berarti ya orang dah penampilan menang dahulu. Masa menang di casing, masalah nukar ada urusan keempat. Tapi amun yang hendak ke masjid jangan karena pakai juga. Iya enggak? Baju ulun namanya ke masjid kadang mau pakai baju di bawah 300, harus di atas 300. Karena punya bisa kali berjalan 4 juta di awak. Nah, hendak ke masjid jangan kurang dari itu. Ya kalau amalnya cincin pakai, hendak ke masjid jangan pas berjalan aja. Pakai mah gitu, melihat dipakai sini dipakai, tapi contoh yang baik sini gini. Nah jadi fisik penampilan harus kita jaga, kita rawat, bersih, harum, itu bagus. Nah, tapi umur kita harus kita hiasi juga dengan amal soleh tadi, karena kita nanti akan naik ke atas pentas, akan ada penampilan, dan ini kada cuma sekampung dua kampung, tapi seluruh manusia di padang mahsyar akan melihat. Ya. Nyaman kada penampilan kita umumnya dilihat orang itu baik, himung kita. Tapi kalau yang dilihat itu kada baik, di mana kita hendak muka.
Ya kalau kemana kita mantap muha. Kalau di dunia kita sumpah kau aja, nah baju sing-sing lo kopakan ke dalam kepala kita, kau aja. Di sana hendak menyembunyikan kemana? Sabarataan batinan jam. Kemana hendak marah? Nah maka mudah-mudahan yang akan diperlihatkan oleh Allah untuk kita sabarataan adalah amal-amal soleh kita selama hidup di dunia. Dan aib kekurangan kita akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Nah maka bagusnya kita berdoa hingga tuntung sembahyang. Baca doa, Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tudhib barakati qulubihim anna. Ingatkah sudah? Ingatkah? Kada rekamakan. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tudhib barakati qulubihim anna. Sekali lagi. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tudhib barakati qulubihim anna. 3. Ya Allah, tutupkanlah aib dan kekurangan kami. Di dunia tutup akan, di akhirat tutup akan. Karena cuma aib kami, tapi aib dan kekurangan guru-guru kami. Karena nang kaya apapun, seganal apapun bola, setinggi apapun pangkat silin-silin, tetap manusia yang mempunyai aib dan kekurangan. Tutupi akan wahai Allah. Aib kami tutup, aib guru kami tutup, dan jangan Engkau hilangkan keberkahan ilmu mereka kepada kami. Nah 3 tadi. Ini di dunia, sampai akhirat kita minta tutup akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan dia cuma berdoa. Ahlan masalah, ada tangan orang jauh gitu. Kan dia cuma berdoa, tapi kita harus juga bisa menutupi akan aib orang lain. Kekurangan orang itu kita tutupi akan, jangan kita kisahkan. Aib orang aja kada boleh kita buka, apalagi kita membuka aib serongan itu kada boleh. Tutup biarkan. Kenapa? Karena orang yang terbiasa dan selalu menutupi aibnya dan aib kekurangan orang lain, itu nanti kekurangan dan aib-aibnya akan Allah tutup di hari kiamat. Nah ini nih, yang akan melihat itu hanya diri kita. Di padang mahsyar itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang lain kadang-kadang kau melihat. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Kenapa? Karena waktu di dunia kita kadang pernah membuka aib orang lain. Nah ini, jadi kadang cukup cuma doa, tapi kita harus menutup. Nah kita ini kan di zaman yang ibarat bau sampah itu sudah di mana-mana. Kita betul-betul hidup tetap pasti masuk keciuman. Pasti keciuman. Dia lewat di komplek belakang itu. Ada komplek di belakang, ada bak sampah sing ganalan. Yang berkebun binatang kan? Ini apa itu? Nah, lewat dia pian di situ, tutup hidung pian, pakai masker, tetap masuk. Ini zaman kita sudah ada itu.
Aib itu kadang kalau kita hindari aib orang itu pasti masuk ke telinga kita. Kita hendak menutup, bukan sekalinya masuk lewat mata. Baca. Dahulu aib itu masuknya hanya lewat telinga. Dari kisah ke kisah, kisah ke kisah, masuk ke telinga kita. Wayah ini kada. Bukan. Oh, sekalinya ada judul. Judul beritanya si Hano kawin lagi. Kenapa geram orang kawin lagi? Ini jadi habutakan yang hidup orang, yang membiayai orang, yang kawin orang, yang nyaman orang. Iya, maka kita ya. Iya, artinya lewat mata kita sudah bisa melihat. Apa ngalihnya? Apa masalahnya? Oh, betapa pian kawin lagi hendak ada. Ada sesama jangan berdosa di dalam harus sedang sudah biar aja nah ayo kita mungkin minta ayo ngajar pian hendak dua terserah pian itu pilihan iya kan. Pian memilih 1, 2, kenapa pian besi jatah 4? Anda pian ambil pilihan dan jatah tadi, hak pian, apa salahnya? Haram nggak di dalam agama kita? Ada apa? Haram nggak ada? Kada. Nah, pian beri misalnya berdiaman Jepang Jepang ya, belajar haram dah kada harum. Dia anak bapak dah, dia kondisi juga sudah berbini kan? Dia anak bapak ini kada sadia masih dia. Ada mau ditawarin. Pian bepadah, ada bapak bagus. Andai kada bepadah, kada jadi dosa. Lelaki kada pernah pijit dengan laki kalau di dalam Islam, kecuali PNS harus ada surat ber. Nah, itu ada yang jihing-jihing itu kan, ada yang jihing-jihing. Kata ibadah udah boleh juga. Andai kata bapak dah kata bapak, terus apa hubungannya lawan kita yang sampai kita menggibah kehidupan orang, mengungkap aib orang, yang menafkahi inya kada pakai duit kita pula, yang merasakan malamnya inya juga kita umpat juga kan, ada malam, ada masalah inya yang menyandang kita umpat kan, ada malam. Kenapa kita harus menguya aib orang lain? Nah, kita sekarang ini masanya sampai di situ. Sampai di situ. Kada mungkin telinga kita kada terdengar, kada mungkin mata kita kada terlihat. Tapi usahakan sebisa mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat cukup masuk ke dalam kepala kita, jangan sampai keluar dari muntung kita. Jangan sampai muntung kita ini menjadi cecorong dosa. Paham kalau dia cecorong dosa? Kalau musola berisi cecorong ini cecorong kebaikan. Karena yang keluar dari cecorong musola kita ini baik seberata, makanya orang yang menukarkan cecorong mikrofon ini pahalanya benar-benar. Karena ini dipakai gasan azan, dipakai gasan pesyair memuji Rasulullah, dipakai gasan pengajian sembahyang, pahalanya benar-benar. Kenapa? Karena jadi cecorong pahala. Tapi kalau untung kita jadi cecorong dosa, 10 ikung yang mendengar, 10 ikung pemang berkisah, 10 kali 10 100. Ini bisa jadi cecorong pahala, bisa jadi cecorong dosa tadi. Nah, maka di sini tazayyanu lil ardil akbar, hiasi umur kita.
hiasi kehidupan kita, hiasi kesempatan hidup kita dengan amal soleh, sebagaimana kita menghiasi anggota tubuh kita dengan pakaian-pakaian yang bagus dan perhiasan-perhiasan yang bagus. Supaya apa? Supaya kehidupan kita seimbang, dan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kita akan dihisab dengan kebaikan yang lebih banyak daripada dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala aib kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita yang sedikit. Sebelum kita tutup, yang membawa baju pasang niat sesuai dengan hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, dan kita tutup dengan salawat 3 kali. Bisirri Nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Jalal a'taqal jamal. Allahul Jalal
فذكر يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن